Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, peduli negeri dan pemimpin negeri bagian dari tugas Khalifatullah di muka bumi. Negeri kita Indonesia merupakan anugerah dari Allah dengan satu bangsa, satu bahasa. Bagaimana kita bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan di dalam Al-Quran surat Saba ayat 15, yaitu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang aman, yang baik, dan dalam keadaan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun akhir-akhir ini bencana alam menimpa, perubahan iklim yang bukan hanya menjadi isu di negeri kita, tapi sudah menjadi isu dunia. Nah, untuk itulah maka kita sebagai umat Islam perlu memperhatikan kembali apa yang telah dikisahkan di dalam Al-Quran, bagaimana ikhtiar dan permohonan Nabiullah Ibrahim alaihi salam terhadap negerinya, sebagaimana pada Quran surat Al-Baqarah ayat 126, wa idza qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rizki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa attarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Dia Allah berfirman, dan kepada orang-orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Usaha Nabiullah Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah agar kota Mekah menjadi negeri yang aman, makmur, dan penduduknya dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah memberikan jawaban bahwa untuk keamanan dan kemakmuran tidak hanya dirasakan oleh orang-orang yang beriman, pada orang yang ingkar pun akan kebagian dari nikmat itu, asalkan manusia jangan membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian keprihatinan Nabi Ibrahim yang kedua akan kelangsungan generasi yang akan memimpin negeri ini. Pada Quran surat Ibrahim ayat 35, wa idza qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini, kota Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Karena berhala itu menyesatkan kebanyakan manusia. Kemudian dengan banyaknya bencana alam, misalnya di musim penghujan ini, terkait dengan adanya angin, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, ar-rihu min rauhillahi ta'ti birrahmati wa bil adzabi. Angin adalah dari kebaikan Allah yang membawa rahmat dan azab. Fala tasubbuha, maka janganlah kamu mencaci maki. Was'alullaha min khairiha
wa awwidhu billahi min syarriha. Mohonlah kepada Allah limpahan kebaikannya dan berlindunglah kepada Allah dari keburukannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ketika ada angin kencang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma arsalta bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma arsalta bihi. Ya Allah, aku memohon kebaikan kepadamu tentang kebaikannya angin dan kebaikan dari apa yang engkau kirimkan dengan angin itu. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatannya angin dan kejahatan apa yang engkau kirimkan dengan angin itu. Dan ketika terjadi hujan, mohonlah kepada Allah, Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga hujan ini membawa manfaat. Dan ambillah air, kata Rasulullah, yang pertama kali turun itu usapkan ke muka dan ke badan yang terjangkau. Untuk itulah angin dan hujan jangan sekali-kali kita mencela. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, yang berikutnya berkaitan dengan pemimpin negeri. Pada Quran surat Ali Imran ayat 26 ada zikir yang juga bisa dijadikan untuk doa. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Di samping itu, ada beberapa pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita berhati-hati dengan pemimpin yang tentunya tidak memiliki kemampuan, apa itu berupa pengetahuan maupun keimanan, sehingga apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, satakunu alaikum umara'um min ba'di ya'idhuna bil hikmati ala manabirih. Akan datang sesudahku penguasa-penguasa atau pemimpin yang memerintahmu di atas mimbar. Mereka memberi petunjuk dan ajaran dengan bijaksana. Fa'idha nazalu uhtulisat minhum wa qulubuhum antanu minal jifih. Tetapi bila telah turun dari mimbar, mereka melakukan tipu daya dan pencurian, hati mereka lebih busuk dari bangkai. Untuk itulah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa seperti yang pertama yang diriwayatkan oleh Bukhari, Allahumma inni min imaratis sibyani wasufahai. Ya Allah, sungguh kami berlindung kepadamu dari pemimpin yang kekanak-kanakan dan dari pemimpin yang bodoh. Selain kita memohon kepada Allah, ada pelajaran besar pada apa yang disampaikan oleh Rasul dalam doa itu yang patut kita renungkan. Karena itu kita berlindung kepada Allah. Maka pelajaran apakah yang ada pada doa itu? Kita mohon kepada Allah bahwa
yang menjadi pemimpin bagi satu kaum atau wilayah atau bangsa itu pasti orang yang mumpuni dan memiliki kedewasaan berpikir yang sangat matang. Jadi artinya memiliki kemampuan berupa keilmuan dan juga kedewasaan berpikir. Jadi bukan hanya sekedar umurnya banyak, tapi sifatnya seperti kekanak-kanakan. Kemudian doa yang kedua dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Allahumma la tusallit alaina man la yarhamna. Ya Allah, jangan Engkau kuasakan atas kami orang-orang yang tidak menyayangi kami. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai umat Islam, selain kita berikhtiar di dalam memilih pemimpin, baik itu pemimpin keluarga, pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat, pemimpin bangsa dan negara, maka kita jangan lupa untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila yang dikehendaki oleh Allah itu yang menjadi pemimpin kita, maka pesan Rasulullah pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, man ra'a min amiri syai'an yakrahuhu fal yasbir. Barang siapa tidak menyukai sesuatu dari tindakan penguasa, maka hendaklah bersabar. Fa inna man faraqal jama'ata shibran famata mitatan jahiliyatan. Sesungguhnya orang yang meninggalkan membelot dari jamaah walaupun hanya sejengkal, maka wafatnya tergolong jahiliyah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kita berikhtiar memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberi pemimpin yang memiliki kedewasaan berpikir dan menyayangi kita dan selalu berpikir untuk kepentingan orang banyak, yang kebanyakan oleh Allah dikatakan di dalam Al-Quran, walakinna aksaran nasi la ya'lamun, walakinna aksaran nasi la yashkurun. Kebanyakan tidak tahu, tidak punya ilmu, kebanyakan tidak bersyukur, dan kebanyakan walakinna aksaran nasi la yu'minun, yang tidak beriman ini, maka memang butuh pemimpin yang memperhatikan bagaimana caranya agar supaya yang kebanyakan itu menjadi sedikit. Mudah-mudahan ikhtiar dan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diijabahi oleh Allah dengan hadirnya pemimpin dari kepala daerah, pemimpin provinsi dan bangsa kita yang dikehendaki oleh Allah dan senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.